sama seperti saya. Jadi kamu akan melihat siapa yang sama seperti kamu. Perintahnya, misalnya kita tes dulu ya. Siapa yang suka makan bakso? Kalau yang suka tetap berdiri. Yang tidak suka berarti kan tidak sesuai duduk. Oke, udah ngerti ya? Oke, udah. Siapa yang suka makan bakso? Ada yang duduk? Oh, suka makan bakso. Yang suka punya hewan peliharaan, yang bukan suka punya. Yang punya. Yang berdiri dan punya hewan peliharaan. Rata-rata kucing semua. Ada yang hewan peliharaan lain nggak? Ayam ada saya bu. Ayam. Jadi yang sesuai berdiri ya. Yang lain suka tapi kan nggak punya. Kemudian yang lahir di bulan Januari. Oh sama ulang tahunnya kan aja ya. Nanti Januari kita terakhir. Sekarang ibu tanya lagi. Tetap diri dulu. Yang setelah lulus mau bekerja. Ini. Kalian dulu yang lain ya. Tahu ya siapa aja begitu yang langsung bekerja. Berikutnya, yang setelah lulus mau melanjutkan pendidikan atau kuliah. Kalau dari yang mau bekerja aja dan juga kuliah, yang itu, yang lain kuliah juga, yang kuliah dan bekerja. Oke, berarti hanya beberapa. Ya, yang mau ikut kuliahnya melalui undangan atau berdasarkan prestasi pakai raport. Yang pakai raport, yang nilai yang eligible itu loh. Jadi semua nih rata-rata padahal harusnya hanya 40% ya, tapi berharap. Oke, yang mau melanjutkan kuliahnya dengan UTBK pakai tes. Pakai tes. Kalau UTBK kan nanti bisa pilih mana aja ya, UTBK. Sekali lagi, yang mau mengikuti penerimaan di sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan tahu? Ada ya. Yang mau mengikuti penerimaan di kepolisian atau militer. Nggak ada? Soalnya dapat undangan ini, ada sosialisasi polsek. Di sini ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu game kita. Jadi kamu sudah tahu mana saja yang bisa kita sesuai sama seperti kalian. Hari ini kita akan bahas daya juang, resiliensi dan adaptasi. Itu 3 pilar yang merupakan kekuatan atau pergerakan. Ada yang pernah dengar kalimat ini? Ada? Nggak ada. Resiliensi tahu apa? Nggak tahu? Yang mengubah rintangan menjadi peluang itu adalah adaptasi equation. Yang biasanya kita stres itu harus jadi ya, jadi kamu pilih mau yang baliknya ke sini atau ke atas. Stres atau strong? Oke, kita sudah tadi gamenya. Sekarang ada lagi ya, game lagi. Gamenya tekan gagal. Ibu kamu pasti mengalami situasi-situasi ini kalau kelas 12 ya, sudah banyak yang kalian lalui. Kalian pernah merasakannya, sesuatu yang namanya daya juang, berarti harus berjuang. Resiliensi itu adalah ketahanan juga, adaptasi equation namanya ya. Jadi kegagalan, bagaimana kita menghadapi kegagalan. Jadi semua tangannya diangkat, bisa menggenggam begini. Menggenggam begini biasa ya. Coba kalian genggam dengan sangat kuat. Bisa pakai emosi nggak? Rasanya sakit nggak? Biasa aja. Ini kalau udah usia harus begini, melenturkan sedih-sedih.
biasanya kalau ekspresi muka mungkin bisa, tetapi biasanya kalau dengan menggenggam kan sambil menahan gitu ya, menahan rasa sedih, kecewa, apalagi marah. Nah itu coba kamu bayangkan, pernahkah mengalami kegagalan yang sangat membuat kalian kecewa? Ya bayangkan itu, kamu mungkin gagal saat di masuk sesuatu hal yang kamu impikan, ya. Maka itu bayangkan, coba diekspresikan. Ibu akan mulai dari misalnya, pernah nggak dapat nilai apapun, misalnya matematika dan lain sebagainya, di ulangan? Coba genggam kalian. Atau pernah nggak kalah di pertandingan olahraga? Pernah. Kamu udah ngerti banget nih, juara dapat piala, medali, tapi ternyata kamu cuma jadi runner up juara 2. Sangat kecewa, maka bayangkan itu. Atau tugas kelompok udah mau bagus apa, tapi gagal, udah mana teman kelompoknya tidak membantu, apa disebutnya, banyak yang buat cek gitu ya, bahasanya apa, kayaknya jadi beban kita doang. Itu ada kan merasa seperti apa, hal apapun yang kalian coba tetapi ternyata tidak sesuai harapan. Mungkin masuk SMK juga tuh, ada yang mau SMA gitu baru akhirnya ini. Nah itu kamu rasakan ini gimana rasanya? Udah? Coba kalian lepas. Enak gak setelah dilepas tangannya, setelah tadi genggam terus-menerus? Tadinya pegel, sekarang lumayan ya, agak berkurang gak? Dilepas. Jadi saat kalian genggam itu yang dirasakan apa tadi? Sakit, apalagi? Pegel, agak kaku, pokoknya apalagi sama dengan ekspresi kebayang itu, jadi bertegang tadi ya, berat, mau nyerah. Tapi kalau sudah dilepaskan gimana? Tangan rasanya lega, enak. Nah ini adalah sebuah perasaan kalau kita mengalami kegagalan apapun itu, pasti ada saatnya harus dilepaskan untuk apa? Memulai hari yang baru. Inilah yang akan kita bahas mengenai 3 pilar kekuatan mental. Yang pertama daya juang. Siapa yang mau bacakan? Pertama itu daya juang, kegigihan dan semangat adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini adalah tentang bertahan dan terus melangkah maju. Oke. Daya juang itu mah bahasa Indonesia, tahu semua ya. Jadi gimana kita berjuang itu ada sebuah kekuatan. Kenapa? Karena ada yang dia berjuang tetapi setelah itu menyerah. Ah udahlah, kan kita udah selesai, padahal baru 1 kali. Nah kenapa disebut daya? Karena itu harus berapa kali yang harus kalian bisa bertahan, itu disebut daya juang. Berikutnya siapa yang baca? Yang perempuan. Nah di belakang. Ya, kelihatan nggak? Ya. Ulang kenceng. Ya. Tadi tangan itu menggenggam. Ketika bertahan itu adalah daya juang. Tetapi ketika kamu bisa bangkit, lepaskan, pulih setelah terjatuh, itu disebutnya resilience. Nah, istilah yang ketiga, siapa yang mau? Nih, yang paling depan aja. Ayo. Adversity Quotient atau AQI, ukuran kemampuan seseorang dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan. Semakin tinggi AQI, semakin baik seseorang dalam respons masalah. Bacanya EQ. Ya, jadi kita ada berapa jenis IQ? Sering dengar ini? Ini apa disebutnya? Intellectual quotient. Disebutnya apa? Kecerdasan intelektual. Yang cerdas dibilangnya IQ-nya bagus, tinggi, 100 lebih. Itu disebut IQ. Ada lagi?
tembak karena tidak punya emosional quotient. Ini ditemukan oleh Daniel Goleman tahun 1996, dipopulerkan. Nah, tahun 1990-nya itu ada yang disebut apa bacanya ini? Angkat E dari AQ, dari IQ, EQ, dan AQ. Ini adalah adversive equation, kan sudah disebutkan ya istilahnya, adalah ukuran dari kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Jadi dia pintar, cerdas emosi, ya, pergaulan sesama udah paham bisa, tetapi dia tidak bisa kalau dapat kesulitan itu tidak bisa mengatasinya. Akhirnya banyak yang menyerah, ya. Nah, adversive equation ini ditemukan 1997 oleh Paul G. Stoll, ya. Ternyata semakin tinggi adversive equation maka semakin baik saat merespon masalah. Ada yang punya masalah dia tidak bisa merespon dengan baik, menyerah, bahkan sampai kepada tingkat apa? Bunuh diri. Tahun 1997 saat respon 1998 itu banyak yang kesulitan tidak bisa bertahan sehingga IQ-nya rendah dan banyak menjadi korban. Ada yang stres sampai akhirnya ada yang bunuh diri. Ini ada kisah inspiratif. Siapa yang kenal dengan J.K. Rowling? Siapa J.K. Rowling? Pembuat novel Harry Potter, benar? Ya, pembuat novel Harry Potter itu sebelum mereka Harry Potter itu booming, itu novelnya ditolak oleh banyak penerbit. Tapi dia terus menulis, pada akhirnya barulah bisa apa? Sukses setelah melewati hal tersebut. Thomas Alva Edison siapa? Penyelam. Sebelum menemukan lampu dia dikeluarkan dari sekolahnya. Dibilang anak ini nggak pintar. Tapi ibunya nggak menyerah, dia nggak menyerah, belajar sendiri akhirnya bisa menemukan lampu yang sampai sekarang berdiri. Ya, jadi daya juang manusia itu bukannya berarti kita nggak beda, ya. Tapi bagaimana kita mampu untuk bangkit setelah itu adalah yang membuat kita tidak ya. Jualan aplikasi praktis, ya. Nanti sampai sini ibu mau adakan lagi sebuah permainan. Ini ada mau berapa kelompok ya? Ibu akan bagikan kertas. Kertas ini ibu minta kamu buatkan jadi bangunan setinggi-tingginya tanpa
Ini belum kena. Ada yang sudah berhasil? Ya, nomor 1 sudah klik ya, sudah. Oke, silakan. Tidak ada perintah apapun, hanya perintahnya yang paling tinggi. Setelah selesai duduk biar mulia. 1 menit lagi. Selesai nggak selesai dilepas tangannya ya. Ayo, ini berpikir kreatif ya. Silakan bebas caranya. Hasilnya yang paling tinggi siapa? Ibu hitung sampai ini ya, sudah habis nih. Ibu mulai dari 10, 9, setelah itu kalian langsung kerja. Kelompok 4 tinggian mana? Coba lihat kelompok 1. Ini kelompok 1 ya? Oke. Nah, kelompok 4. Coba lihat. Oke. Nah, sekarang kelompok sebelahnya coba jatuhkan bangunannya. Yang sudah dibangun paling tinggi coba kokoh atau enggak? Tuh, jatuh. Yang ini. Coba ditiup, coba tiup. Oke. Ya. Kita duduk dulu masing-masing, kita refleksi. Ini kelompok Rimo masih coba. Yuk, Ibu mau tahu gimana tadi proses pengerjaannya. Siapa yang mau cerita? Nih, kelompok 1, program. Gimana prosesnya? Rasanya gimana? Susah nggak? Terus? Ngasal akhirnya? Yes. Tapi berhasil nggak? Tapi jatuh tadi kan? Jatuh. Nggak kokoh. Ketika jatuh gimana? Ada perasaan apa? Sedih banget, kecewa lu. Kecewa banget. Nah yang tadi yang agak paling tinggi nah. Ini tinggi tapi kurang kokoh ya? Iya. 5. Yang kelompok berapa? 4 tadi gimana kelompok 4 rasanya? Bisa cerita nggak? Kesulitannya ada nggak? Yuk, siapa yang ngebangun tadi? Susah nggak?
main bentuk ya? Jadi bingung kan? Ya, jadi ibaratnya kamu tadi refleksi sudah usaha. Kamu nemuin kesulitan? Nemuin. Ada teman untuk berbagi? Ada. Setelah berhasil, ada saatnya gagal. Tapi kita bisa coba lagi tadi ya. Siapa yang coba terus? Ini sampai selesai tadi coba terus. Coba terus kan? Nah, itulah yang disebut apa daya berbuat. Jadi kalau menghadapi situasi apapun, kita harus terus berusaha. Ya, deh. Jadi tadi ada yang kelompok, ada yang sendiri-sendiri yang tadi tekan gagal. Jadi kesulitan itu kadang bisa kelompok, bisa masing-masing individual. Ya, yang penting kamu emosi saat gagal itu ada yang negatif, ada macam-macam. Tadi ada yang kelompoknya terus yang menarik diri nggak ikutan? Ada ya? Terpengaruh nggak kelompoknya? Ya, jadi nggak bantuin. Sedikit banyak ada. Tetapi hal itu jangan sampai mempengaruhi ya dengan tujuan. Jadi jangan lari, akui aja. Oh iya, saya nih walaupun susah tetap coba. Itu walaupun enggak ikut membantu ya udah kita tetap berusaha. Lepaskan dan lanjutkan. Ya, jangan jadi beban. Bahasa sekarang apa? Harus move. Strateginya, ya. Kalau ada masalah apa? Yuk, yang di paling belakang, kelihatan nggak? Baca. Strategi meningkatkan resiliensi mengenali masalah. Hadapi masalah jangan dihindari. Fokus pada solusi. Cari jalan keluar, bukan karena kegagalan. Belajar dari pengalaman. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Tetap optimis. Yakini bahwa Anda bisa berhasil. Ya, jadi ini strateginya. Catat ya. Jadi kalau ada masalah hadapi. Jangan dihindari. Ya. Aduh, ada pelajaran ini apa namanya matematika. Susah nih. Udah kita kamar-kamar aja deh. Kalau yang masuk udah keluar. Itu namanya menghindari. Yang tadi mau UTBK. Pelajarannya susah, UTBK ada pelajaran macam-macam. Aduh, bahasa Inggris susah. Tapi kok di pelajaran di sekolah jelek. Bukan berarti jelek bahasa Inggris kita jadi pelajaran jelek semua. Merasa gagal, ya saya nggak bisa matematika. Kayaknya UTBK susah deh. Mau TKA kan? Habis bahas KWM ya? Susah nggak? Itu ada salah satu sebagai untuk pendukung untuk apa? Prestasi. Makanya TK-nya harus bagus, tapi ternyata ketika belajar ya susah ini. Bukan berarti itu kalian merasa di satu pelajaran akhirnya kamu merasa gagal di semua. Ya jadi harus ada fokus cari jalan keluar. Kalau yang susahnya di matematika, maka langsung ke gurunya, tanyakan, ya dikonsultasikan. Dan harus belajar dari pengalaman serta optimis. Ya, kaitannya apalagi kalian mau menghadapi apa di bulan November? Coba kita urut apa aja yang mau dihadapi pertama? Bulan November yang kedua? Bulan apa?
lagi. Setelah itu akan ada ujian apa lagi? LSP. Ada lagi satu lagi, kalian lupa. Semester 6 nggak ada ujian? Ada. Ujian apa? Ujian sekolah buat nilai ijazah. Dengan kurun waktu tersebut, kalian harus menata waktu manajemen. Jika kamu hektik terus yang menyerah, kamu merasa capek, dan ini nilainya jelek, nggak bisa, karena ini adalah penentu untuk masa depan kalian, sehingga kalian nanti di bulan Juni lulus dapat ijazah dengan nilai yang baik, mudah untuk bekerja dan kuliah. Itu ya, sehingga ya nanti kalian akan merasakan nih PKL, dunia kerja. Saya sampaikan saat pemekaran ya, berbeda. Jadi kalian sudah punya modal LSP buat dunia kerja, nilai rapor buat kuliah. Mau bekerja sambil kuliah kalau ini bagus itu menjadi modal kalian. Tetapi kalian pasti akan menghadapi banyak kendala, tantangan. Itu hadapi. Dunia kerja harus penuh tantangan. Ya. Kemudian yang kedua, persiapan terbaik bukan hanya kalian, tapi juga apa? Mental yang tangguh. Di sini siapa yang jago desain? Aduh, jago desain nggak? Nah, tapi bisa. Tapi tidak bisa. Kalau di sekolah banyak tugas bikin desain, di guru pada bilang gini, minta waktu, Pak, belum selesai minggu depan deh, sering begitu. Kalau di dunia kerja bilang begitu ke customer gimana? Ada tidak yang PKL-nya di percetakan? Ada nggak penerbitan? Ada, digital printing. Itu ngebikin desain buat siapa? Customer biasanya mintanya berapa hari? Bahkan berapa jam? Nah, apa jam 5 sore ya? Yang ngomongnya pulang jam 4, jam 5 harus selesai. Bisa nggak itu? Harus dihadapi. Ya, jadi tidak hanya ahli tapi harus kuat mental. Ya, jadi teruslah berjuang, bangkit, dan pasti kalian akan sukses. Jadi seperti layang-layang, kalau ada sesuatu kita bisa terbang tinggi saat menghadapi angin yang berlawanan. Benar nggak? Angin dan layang-layang kaitannya apa? Kesulitan atau apa? Itu layang-layang kalau kita bayangin sama angin main-main ini kok ibaratnya kita mau aja gitu kan ya. Tetapi kan menjadikan angin itu menjadikan apa? Mendorong lebih tinggi. Layang-layang lebih tinggi berarti adalah layang-layang yang paling bagus. Iya kan? Jadi itulah maknanya merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dari stres menjadi strong. Ya. Jadi yang disebut adverse situation ada 3 jenis manusia. Yang pertama disebut quitter yang ada di sini. Apa itu quitter? Sudah yang kalah, yang belum apa-apa sudah menyerah. Pas lihat gunung tinggi, aduh kayaknya capek naik ke sana. Udah kita di sini aja, enak juga kok pandangannya bagus di bawah sini nih, di bawah ibaratnya pendaki ya. Kan di bawah aman ya, nyaman, nggak perlu naik, nggak perlu capek, nggak perlu bawa bekal capek-capek. Ya udah kita di sini aja. Itu disebutnya kalau dalam adverse situation adalah orang dengan tipe quitter. Dia nggak mau susah-susah, nggak mau capek-capek. Nah, tugas adalah bikinnya pakai AI aja sekarang gampang kan? Buatin apa namanya biasanya tugasnya. Nah, kalah mengenai wirausaha, buatin sampai AI udah lengkap ya.
memulihkan tenaga untuk apa dia sampai ke puncak. Pioneer adalah orang-orang yang sukses. Maka itu ibu berharap kalian semua jadi orang yang sukses. Ingat bahwa daya juang itu membuat kita bertahan, ya. Tetapi, ya, kalau resiliensi membuat kita bangkit. Ya. Nah, adversity question mengukur seberapa hebat kita menghadapi tantangan. Tadi mengubahnya menjadi peluang. Ingat, setiap kita punya kekuatan bangkit, terus berlatih, daya juang adalah terpenting untuk sukses di masa depan. Ingat saat dari zaman dulu, bakso hanya adalah yang bulat saja. Tetapi ketika ada prismon, semua orang mau berusaha, bakso itu akhirnya ada yang kotak, ada yang isinya macam-macam, keju sampai segala macam, ada yang bentuknya pipih dari bakso itu. Jadi kamu nanti yang kerja seperti itu, ya. Itu saja dari Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.